Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Makfirah dengan ujung NIM 052. Sebelum lanjut ke proses penginstalan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi sama dengan Windows, iOS, dan Mac OS. Melansir dari linux.com, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras yang terkait dengan desktop atau laptop. Sederhananya, sistem operasi mengelola komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Tanpa sistem operasi atau OS, perangkat lunak tidak akan berfungsi. Linux memiliki antarmuka grafis dan jenis perangkat lunak yang sama dengan yang biasa digunakan, seperti pengolah kata, editor foto, editor video, dan sebagainya. Linux adalah sistem operasi open source yang paling terkenal dan paling banyak digunakan. Linux adalah perangkat lunak yang berada di bawah semua perangkat lunak lain di komputer. Menerima permintaan dari program tersebut dan menyampaikan permintaan ini ke perangkat komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Afriza dengan ujung NIM 059. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk melanjutkan langkah-langkah cara menginstal Debian 11. Nah, untuk yang pertama itu download Debian 11 ISO. Download melalui situs web resmi yang sudah kami cantumkan di PPT. Lalu setelah file diunduh, kemudian bakar ke USB flash drive atau DFD agar dapat diboot, dan kami menyebutnya media instalasi. Lalu untuk langkah kedua, atur boot sistem ke media instalasi. Reboot laptop atau komputer di mana Anda ingin menginstal Debian 11 dan atur BIOS-nya dan ubah media boot dari hard disk ke media yang dapat diboot seperti USB atau DFD. Lalu setelah BIOS diatur dengan media yang dapat diboot, selanjutnya kita akan melihat layar awal instalasi. Kemudian pilih graphical install, lalu tekan enter. Lalu untuk langkah yang ketiga, pilih bahasa untuk instalasi Debian 11. Pilih bahasa, lalu klik lanjutkan. Kemudian kita pilih lokasi terdekat. Pilih lokasi pilihan Anda yang digunakan untuk mengatur zona waktu untuk sistem Anda. Kemudian klik continue. Lalu di langkah kelima, pilih tata letak keyboard. Pada langkah ini, pilih tata letak keyboard dan kemudian klik continue untuk melanjutkan. Dan langkah yang keenam, atur nama hostname dan domain. Pada langkah ini, Anda diminta untuk mengatur nama host atau nama komputer. Jadi, tentukan nama host yang ingin Anda konfigurasikan, lalu klik continue. Saya Hidup Dahlan dengan ujung NIM 082. Nah, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah cara install Debian 11. Kita tentukan user root dan password. Nah, di sini kita tentukan kata sandi pengguna root untuk login ke dalam sistem operasi. Kemudian tekan continue untuk melanjutkan proses instalasinya. Lalu kita buat user lokal dan konfigurasi kata sandinya. Tentukan nama lengkap user lokal kita, kemudian tentukan nama pengguna dan lanjutkan ke layar berikut. Di sini tentukan kata sandi user lokal. Nah, saya akan menjelaskan cara membuat partisi di Linux Debian 11. Pertama kita pilih metode partisi. Di langkah ini kita diminta untuk memilih metode partisi. Kita pilih guided use enter disk and setup LVM. Nanti akan membuat partisi berbasis LVM secara otomatis di seluruh disk. Nah, lalu kita pilih continue untuk ke proses install selanjutnya. Di layar berikut, pilih disk di mana partisi akan dibuat untuk Debian 11. Pada proses berikutnya, kita harus memilih skema partisi berdasarkan ukuran dan kebutuhan disk. Pilih skema partisi sesuai
lalu kita pilih continue. Pilih yes untuk menulis perubahan ke disk dan kemudian klik lanjutkan. Pada proses berikutnya, tentukan ukuran disk yang ingin digunakan untuk proses partisi Debian 11. Secara default, dibutuhkan ukuran seluruh disk. Dalam tutorial kali ini, saya akan menggunakan ukuran disk default. Di layar berikutnya, kita akan mendapatkan ringkasan partisi, verifikasi, lalu kita pilih yes untuk menulis perubahan disk. Klik continue untuk memulai instalasinya. Saya Zainuddin dengan NIM 093. Di sini saya akan melanjutkan proses instalasi Debian 11. Instalasi dimulai pada langkah proses instalasi dari Debian 11 dimulai. Setelah beberapa menit, ini akan meminta untuk memindai media instalasi, pilih No dan klik Continue untuk melanjutkan instalasi. Di layar berikutnya, pilih Yes untuk konfigurasi Network Mirror. Pilih Debian Active Mirror, Contry, dan klik Lanjutkan. Untuk repositori, download, atau upgrade software, pilih Debian ORG saja. Di layar berikutnya, klik Continue jika sistem Anda tidak menggunakan server proxy apapun. Jika Anda menggunakannya, tentukan detailnya dan klik Lanjutkan. Di layar berikutnya, Anda akan diminta untuk berpartisipasi dalam survei paket, pilih No, lalu klik Lanjutkan. Sekarang, pilih perangkat lunak yang ingin Anda install seperti desktop, environment, SSH, dan lainnya. Jadi, buatlah pilihan yang sesuai dengan instalasi Anda. Di layar berikutnya, pilih Ya untuk menginstal bootloader group pada hard drive utama. Proses berikutnya, pilih disk tempat group loader akan diinstal. Pilih Continue dan tekan Enter untuk menyelesaikan instalasi. Setelah instalasi selesai, maka installer akan meminta untuk reboot sistem sekali. Klik Continue untuk restart sistem dan jangan lupa untuk mengubah media boot dari media instalasi ke hard disk. Dan selanjutnya, lanjut proses instalasi. Dan prosesnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azura Tizardaninte dengan NIM 076. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses login setelah kita selesai melakukan proses penginstalan. Login ke dalam sistem operasi setelah sistem diboot ulang setelah instalasi Debian 11, maka kita akan mengikuti layar grup. Pilih opsi pertama atau opsi Debian, lalu tekan Enter. Saat sistem boot akan mendapatkan layar login berikut. Gunakan user lokal dan password yang telah kita buat tadi pada proses instalasi. Setelah berhasil login, kemudian akan masuk ke desktop Debian 11 yang sudah kita install tadi. Dan berikut adalah contoh dari tampilan desktop Debian 11 yang milik kelompok 3 yang sudah berhasil diinstal tadi. Untuk tampilan wallpapernya cukup keren dan dari versi sebelumnya. Saya dengan NIM 059 akan menjelaskan tentang tampilan dari Linux Debian 11 yang sudah kami install. Ini adalah tampilan dari Debian 11 yang sudah kita install sebelumnya. Seperti yang terlihat di sini, kita akan memasukkan sandi atau password yang sudah kita buat saat proses penginstalan Debian. Di sini saya akan mencoba untuk membuka Mozilla Firefox untuk mengecek apakah ada koneksi yang terhubung atau tidak. Seperti yang terlihat, ini adalah tampilan dari Mozilla Firefox-nya. Nah, di sini tidak ada koneksi yang terhubung sama sekali karena
tidak ada kabel jaringan yang terhubung di Debian 11 ini. Lalu untuk masalah jaringan akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk mematikan sistem cukup klik menu, kemudian klik tombol yang pertama kali, dan di situ akan ada pilihan seperti suspensi, hidupkan ulang, batal, dan matikan. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kelebihan dari Debian sudah dijelaskan sebelumnya. Debian merupakan sistem operasi open source kode, sumber yang tersedia untuk dikembangkan oleh developer untuk dilakukan modifikasi demi meningkatkan kinerja sistem operasi itu sendiri. Linux atau Debian lebih aman dibandingkan sistem operasi lain. Jarang sekali ditemui terdapat virus pada Debian dan distro lainnya. Karena untuk mengakses perlu melakukan otorisasi dan dari administrator dalam bentuk user pengguna dan sandi atau root. Debian selalu update pembaruan sistem. Pembaruan di Linux bisa dilakukan dengan mudah. Programmer berbasis apt yang canggih bisa diinstal dengan sistem operasi lain seperti Windows, jadi Anda tidak perlu menghapus sistem operasi sebelumnya jika ingin menggunakan Debian. Dan selanjutnya dapat digunakan tanpa perlu diinstal. Biasanya seseorang yang ingin tahu tentang Debian bisa mencobanya tanpa perlu menginstal karena terdapat fitur try Debian without installing. Debian memberikan dukungan untuk penggunanya sebagai server dan sistem klien dengan mudah dan cepat. Debian Linux support berbagai jenis komputer yang ada pada saat ini dan tidak ribet dalam instalasi driver. Perangkat lunak gratis. Anda dapat menemukan banyak software gratis di Debian tanpa perlu membayar dalam jangka waktu tertentu. Kestabilan dalam menjalankan program sudah teruji. Sistem tidak akan mudah berhenti ataupun mengalami hang saat menjalankan program secara rutin dalam kurang waktu yang lama sekalipun. Anda bisa melakukan kustomisasi seperti ingin menambahkan atau menghapus fitur apapun sesuai kebutuhan Anda. Tidak hanya untuk itu, berbagai wallpaper untuk Oke, sekian. Terima kasih. Debian memiliki kekurangan. Nah, saat terjadi masalah pada Linux, di sini sulit untuk mengatasinya. Memakai penyimpanan sebesar 40-60 GB, sangat sulit memutus software, dan sangat sulit memasukkan software versi terbaru ke dalam Debian-nya. Dukungan software yang populer, namun ada beberapa software alternatif yang fungsinya masih sama. Pengguna Debian yang masih baru harus membiasakan dengan software-software yang kompatibel dengan Linux. Ada juga beberapa software yang berjalan di Windows, dapat juga berjalan di Linux jika menggunakan Pi on Linux. Demikianlah kekurangan dari Debian. Saya NIM 052 akan menjelaskan tentang minus-minus yang ada di Debian 11. Yang pertama ada terminal yang berfungsi untuk menghubungkan kita ke root dan juga membantu kita untuk menginstal sebuah aplikasi. Nah, ini tampilan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di Debian 11, kecuali VS Office yang akan saya jelaskan nanti proses penginstalannya. Baik, saya dengan NIM 076 akan menjelaskan bagaimana Debian 11 tersambung dengan internet tanpa menggunakan WiFi. Di sini tidak ada kabel yang tertancap, artinya tidak ada kabel yang terhubung. Kita akan menyambungkan sinyal internet yang ada di handphone ke PC atau laptop yang ada di Debian 11-nya menggunakan kabel USB ataupun Type-C. Di sini kabel USB sudah terhubung.
Kemudian pada handphone atau telepon seluler kita aktifkan pembagian internet melalui USB Ethernet. Nah, di sini terlihat koneksi terjalin jika kita cek kabel yang terhubung sesuai dengan HP saya, yaitu Samsung. Itu artinya internet sudah terhubung ke PC Anda. Di sini saya akan menjelaskan proses instalasasi Kazam. Yang pertama kita buka Mozilla Firefox, cari Kazam, dan tekan Kazam Screen Share in Launchpad, dan kita download. Dan lagi sudah terdownload. Selanjutnya kita ke terminal, lalu kita ketik cd, perintah belum ditemukan, dan kita ketik lagi cd, dan sudah keluar. Kita tunggu prosesnya. Dan selesai, kita cari aplikasi Kazam dan sudah terinstall. Sekian, terima kasih. Saya dengan NIM 076 akan menjelaskan bagaimana proses instalasi aplikasi Blender, yaitu buka terminal, kemudian ketikkan su, setelah itu masukkan Sandy root, dan kita akan masuk ke dalam root localhost. Kemudian ketikkan sudo apt install Flatpak, kemudian klik enter, maka dia akan membaca permintaan kita. Setelah itu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini memang memakan waktu yang cukup lama, tergantung laptop yang Anda pakai. Sini prosesnya sedikit lagi selesai. Oke. Setelah selesai, kemudian kita ketikkan sudo Flatpak remote add tanda penghubung 2 kali, kemudian if not, dan if tanda penghubung not, kemudian tanda penghubung access flathub https://2 kali, kemudian flathub org repo flathub flatpak repo, kemudian klik enter. Kita tunggu hingga root localhost muncul kembali. Ya, root localhost sudah muncul. Kita ketik sudo flatpak install flathub org titik blender, kemudian titik lagi blender. Kita klik enter. Di sini proses. Oke, kita ketik Y untuk mengkonfirmasi. Nah, kemudian klik Y lagi.
Di sini proses penginstalan akan berlanjut sesuai dengan berapa banyak atau sesuai dengan sinyal yang Anda miliki di laptop. Sini saya percepat saja karena memang memakan proses yang cukup begitu lama. Oke, jika pemasangan telah selesai, kita kembali ke root localhost, kita matikan tutup terminalnya. Kemudian ini Debian sudah saya restart untuk mengecek apakah aplikasi sudah ada. Pastikan untuk merestart terlebih dahulu, baru kemudian diperiksa kembali apakah aplikasi sudah terinstall. Ya, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya aplikasi Blender sudah terinstall dengan baik dan benar. Jika ingin tesnya, kalian bisa membuka salah satu seperti ini, saya 2D animation. Jika Anda bertanya apa dari fungsi aplikasi Blender adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk membuat animasi 3D, visual effect, objek 3D, dan game. Blender cukup terkenal di kalangan pengguna komputer, terutama bagi mereka yang sering berkutat di bidang desain grafis. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai proses penginstalan Blender. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses instalasi dari Thunderbird. Proses instalasinya, pertama kita buka perangkat lunak dari Debian-nya. Lalu kita klik Thunderbird. Nah, lalu kita klik pasang. Lalu kita masukkan autentifikasi kata sandinya. Benar-benar sampai berhasil kata sandinya. Setelah itu kita tunggu prosesnya hingga 100%. Nah, sambil menunggu saya akan menjelaskan fungsi dari Thunderbird itu sendiri. Thunderbird dikembangkan oleh Mozilla yang fungsinya sama seperti software-software lainnya, tentu mengirim pesan dan untuk sebagai obrolan. Nah, di dalam itu kita bisa mengatur fitur kalender dan email-email yang akan kita kirim. Kita tunggu proses instalasi dari Thunderbird hingga selesai. Setelah selesai, kita cari di menu, lalu kita pasang. Nah, selesai. Baiklah, langsung saja di sini saya Nadia Afriza dengan NIM 059 akan menjelaskan tentang proses instalasi aplikasi Visual Studio Code pada Linux Debian. Untuk langkah yang pertama kita akan mengetik Visual Studio Code pada Mozilla Firefox yang ada pada Debian. Lalu di sini kita klik download. Nah, di sini kita pilih yang Debian karena kita pakai Linux Debian. Di sini kita pakai yang 64 sesuai dengan laptop yang akan kita gunakan.
Nah, kemudian di sini kita klik OK. Maka proses mendownload file sedang berlangsung. Selanjutnya kita buka terminal yang ada di Debian. Lalu karena kita membuka terminalnya di desktop, jadi kita klik cd spasi titik-titik lalu kita enter agar terminalnya keluar dari desktop. Lalu kita klik cd unduhan. Lalu kita buka lagi terminalnya. Lalu kita ketik sudo dpkg icode. Nah, selanjutnya kita salin file yang sudah kita unduh tadi. Kemudian kita buka terminal. Lalu kita tempel nama file yang sudah kita unduh tadi di sini. Lalu kita enter dan masukkan password Debian-nya. Nah, di sini sedang membaca basis data. Nah, kemudian proses instalasi Visual Studio Code sedang berlangsung. Dan penginstalan ini memakan waktu yang cukup lama. Nah, apabila muncul unduhan seperti ini berarti proses instalasi sudah selesai. Kemudian kita klik menu dan di sini sudah ada Visual Studio Code. Lalu kita buka. Nah, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code yang sudah kita install tadi. Lalu ada juga cara lain untuk membuka aplikasi Visual Studio Code ini di Linux. Kita tinggal mengetik code lalu enter, maka akan terbuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini. Seperti yang kita tahu, aplikasi Visual Studio Code ini memiliki beberapa fungsi dasar, yaitu untuk melakukan coding atau membuat sebuah aplikasi yang tidak dapat diragukan lagi. Fitur Visual Studio Code ini antara lain ada keyboard shortcut, multiply selection, dan column selection. Karena penginstalan tadi sudah berhasil, jadi sekian penjelasan dari saya tentang proses instalisasi aplikasi Visual Studio Code di Debian. Kembali lagi dengan saya NIM 052. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penginstalan aplikasi WPS Office di Debian. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita buka Mozilla Firefox, lalu kita klik pilih searching, lalu ketik WPS Office, lalu pilih unduh, lalu pilih unduh gratis. Selanjutnya kita pilih untuk Linux, kita pilih yang paket dev. Selanjutnya save file, lalu klik OK. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Selanjutnya kita buka file unduhan, lalu klik aplikasi WPS yang udah kita download tadi, lalu klik kanan, pilih pasang ke perangkat lunak, lalu pasang. Selanjutnya masukkan sandi Debian kelompok 3. Tunggu sampai proses penginstalannya selesai.
Setelah proses penginstalannya selesai, kita buka menu, lalu ketik WPS. Nah, di sini sudah terdapat WPS seperti PDF, PowerPoint, Spreadsheet, dan Word. Lalu untuk membukanya, kita centang di have read dan I confirm. Nah, jika tampilannya seperti ini, aplikasi WPS sudah bisa digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang WPS Office. WPS Office merupakan sebuah aplikasi multifungsi. Aplikasi ini ternyata tidak hanya mampu dipakai untuk membaca dokumen, tapi juga mampu dipakai untuk membuat, mengedit, melihat, dan juga berbagi sebuah dokumen secara gratis dan mudah. Dokumen yang dimaksud adalah Word, Excel, PowerPoint, PDF, dan lain sebagainya. Sekian proses penginstalan aplikasi WPS Office yang dapat saya sampaikan.